Halo. Ya udah ditunggu ya. Hingga kemudian, seperti gaya remaja berpacaran, Sugimin makin sering mengajak Nurhayati berkencan. Ya udah ya, aku tunggu ya. Ayo kita jalan, ayo dong jalan. Kita cari tempat yang enak, aman nih buat ngobrol. Ayo. Ayo kita jalan yuk. Kita santai aja. Kita cari tempat aman. Sugimin dan Nurhayati makin sulit dipisahkan. Bahkan kepada suaminya Nurhayati mulai merekayasa berbagai alasan untuk menutupi perselingkuhan. Berkedok perjalanan bisnis, di belakangnya syarat gairah erotis. Akan halnya Nurwanto, suami Nurhayati, ia baru sekedar dibisiki naluri. Mulai mengendus ada yang tak beres, namun belum berani protes. Sedikitnya 20 bulan, hubungan haram Sugimin dan Nurhayati berlangsung diam-diam. Sampai akhirnya matanglah buah perselingkuhan saat Nurhayati sudah mengandung janin berusia 2 bulan. Aku nggak mau. Dan aku nggak sudi. Lebih baik aku kembali sama suami daripada begini terus. Apa? Kembali sama suami? Ini ada apa sebenarnya? Ayo kita bicara baik-baik. Kamu mau tahu karena apa? Hah? Aku hamil. Apa? Hamil? Iya, aku hamil. Ini janin anakmu yang sudah 2 bulan. Mana saya tahu kamu hamil dan kamu kan masih tidur sama suami kamu. Jangan menuduh sembarangan dong kamu. Itu fitnah namanya. Dasar laki-laki jahanam ya. Habis mandi sempat dibuang. Kamu kan tahu rumah tangga aku udah retak sudah lama. Semua itu gara-gara kamu. Diam kamu. Diam. Saya nggak mau tahu. Pokoknya gugurkan kandunganmu sekarang juga. Baik, jika itu mau kamu. Yang sudah tega membunuh jabang bayi darah daging kamu sendiri. Asal lunaskan dulu utangmu. Karena uangku udah habis, toh nggak? Aduh, terserah kamu. Dasar laki-laki nggak tanggung jawab ya. Lebih baik aku pergi daripada aku selalu sakit hati dan diperlakukan kayak begini. Pertengkaran pun pecah. Nurhayati benar-benar murka. Sementara Sugimin tampak masih mencerna peristiwa. Atas nama sebagai relasi bisnis yang erat, Sugimin bahkan sudah sering menginap. Namun Nurwanto tidaklah bodoh. Lambat laun ia sadar tak ingin terus dikecoh. Kedekatan Sugimin dan istrinya makin terlihat serong di matanya. Padahal Nurwanto sempat menegur Sugimin sebelumnya. Tetapi Sugimin keras membantah. Katanya sebatas hubungan bisnis semata. Sampai akhirnya kebenaran terungkap pula. Nurhayati mengakui perselingkuhannya. Nurwanto diam 1000 bahasa walau murka menyesakkan dada. Hanya saja Nurwanto tetap pada posisi tak berdaya. Sejak itulah retakan rumah tangga mereka kian menganga. Selepas aborsi, Nurhayati memetik upah karma lagi. Sosok Sugimin
Yang awalnya rekan bisnis terjamin, mendadak kelakuannya drastis bersalin. Nurhayati makin sering diperas Sugimin. Kamu lagi apa? Saya butuh uang cepat 10 juta. Saya pinjemin. Cepetan. 10 juta? Sepeser pun nggak ada, Pak. Utang Bapak aja masih ada yang belum dibayar. Gimana sih? Apa kamu bilang? Nggak ada uang? Hah? Nggak ada uang? Saya sebisa saya bantu kamu. Tapi dikala saya susah, saya lagi butuh uang. Tapi kamu bilang nggak ada. Apa maksud kamu? Emang nggak ada uang, Pak? Hal itu semata karena Sugimin butuh biaya untuk pencalonan dirinya sebagai caleg petahana. Awalnya cuma meminjam dana. Hingga akhirnya Sugimin mulai mengancam keselamatan Nurhayati sekeluarga. Saya nggak punya uang, Pak, bener. Pak, ampun. Ampun, Pak. Sakit, Pak. Sugimin melampiaskan murka pada Nurhayati. Sugimin sakit hati. Merasa Nurhayati tak balas budi sama sekali. Sugimin hilang kendali. Pak, lepasin, Pak. Sakit, Pak. Lepasin, Pak. Ayo, masuk kamu. Sugimin menculik Nurhayati. Nasib Nurhayati di antara hidup dan mati. Ampun, Pak. Ampun. Pak, saya benar-benar nggak ada uang, Pak. Dua tahun saya ngurusin kamu. Dan saya menolong kamu itu lebih daripada apa. Saya nggak pernah hitung-hitungan sama kamu, menolong kamu usaha konveksi. Tapi giliran saya lagi butuh, benar-benar butuh uang sekarang. Kamu malah kayak begitu ke saya. Ampun, Pak. Lepaskan saya, Pak. Saya ini perlu dana untuk kampanye, untuk kader-kader saya di daerah. Saya perlu dana 750 juta. Kamu ngerti itu? Hah? Saya untuk bikin amplop yang isinya 50.000 per amplop, bikin 15.000 amplop. Paham kamu? Pak, saya nggak punya uang, Pak. Mau dapat dari mana 750 juta itu, Pak? Ah, saya nggak mau tahu. Itu urusan kamu. Cariin, saya bilang. Astaga, Pak. Uang dari mana? Saya harus dapatkan dari mana, Pak? Hah? Apa? Kamu berani nolak? Atau aku culik anak kamu itu dan saya minta tebusan 750 juta atau mungkin mati anakku putus sekalian. Apa? Keluar kamu! Keluar! Keluar sana! Sugimin hanyut terseret emosi. Situasi menyudutkan Nurhayati. Ingat ya. Sebelum tanggal 17 April, uang harus ada. Atau kamu milih mati. Saya lindas sekalian. Jawab! Pilih mana kamu? Jawab! Iya, Pak, iya. Tapi tolong, Pak, jangan celakain keluarga saya, Pak. Ingat pokoknya, sebelum 17 April, saya nggak mau tahu. Sesungguh-sungguhnya tragedi. Sejak itulah Nurhayati tertekan bahkan depresi.